Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya dan selalu menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hal yang membawa kebahagiaan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Ini ada yang bertanya, Ustaz, zaman ini sudah banyak tersebar fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Bagaimana nasihat Ustaz untuk kami pemuda agar akidah kami terjaga? Ya. Ini barakallahu fikum, memang dari sifat seorang muslim dan muslimah yang belajar terhadap sunnah untuk khawatir dengan hal yang disebutkan di sini. Banyaknya fitnah yang tersebar, maka itu berkaitan dengan syubhat atau syahwat, ya adalah perkara yang mengkhawatirkan. Perkara yang mengkhawatirkan. Karena itu saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar supaya mengingat bahwa di antara jalan keselamatan yang paling baik menghindarkan seorang dari fitnah adalah dia giat mempelajari ilmu syariat. Giat mempelajari ilmu syariat. Sebab di dalam ilmu syar'i ini terdapat segala hal yang dia perlukan di dalam kehidupannya dan segala pengaman yang membahayakannya, pengaman dari hal yang membahayakannya. Ilmu syariat itu adalah kawan seseorang di dalam kehidupannya. Ya, dan ilmu ini akan membimbingnya tatkala ia menghadapi fitnah, mengarahkannya ketika ia sedang di dalam kesulitan, menegurnya kalau dia jatuh dalam kesalahan, mengingatkannya kalau dia lalai, menghiburnya kalau dia bersedih. Dan ilmu syariat ini adalah suatu hal yang selalu memberikan jalan petunjuk, jalan keluar bagi seorang hamba terhadap setiap problem yang dihadapi. Kemudian yang kedua dari hal yang menjaga seorang itu dari fitnah adalah dia menyibukkan dirinya dengan ibadah. Iya, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Karena cenderungan seorang banyak beribadah di masa fitnah itu adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Di dalam hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah itu bagikan berhijrah kepadaku. Bagikan berhijrah kepadaku. Kemudian dari sebab penting yang menyelamatkan seorang dari fitnah adalah dia menghindari segala bentuk fitnah itu. Berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah. Syahwat maupun syubhat, jangan masuk di dalamnya. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Al-Miqdad bin Al-Aswad, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Waliman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung, sesungguhnya seorang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang diuji lalu dia bersabar. Ya, kalau dia dihindarkan dari fitnah itu keberuntungan yang paling besar sudah. Tapi kalau seorang terkena fitnah, dia bersabar, ini fawahan, sungguh keberuntungan juga baginya. Karena itu kalau seorang mampu menghindarkan dirinya
dari segala bentuk fitnah, itu yang paling baik, ya, dan paling utama untuknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Hendaknya engkau menjaga lisanmu, dan hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu, ya, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Sebab ini kalau dipelihara oleh seorang hamba, jalan keselamatan baginya. Jalan keselamatan baginya. Seorang yang terlalu gampang menyambut fitnah, ini biasanya, ya, tidak istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ya. Dan kita sudah melihat para penuntut ilmu yang gemar di dalam menyambut fitnah, biasanya, ya, pada ilmu yang dia pelajari banyak khalal, ya, banyak ketimpangan-ketimpangan. Nah, ini adalah hal yang diingatkan juga oleh para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita semua. Bolehkah kita menikah sirri tanpa wali seorang akhwat? Tanpa wali akhwatnya, jika orang tuanya menolak dikarenakan kita pernah melakukan kesalahan, atau orang tua tidak ingin anaknya bercadar, dan banyak lagi alasan-alasan orang tua tersebut dalam menolak, entah karena ragu dengan kemampuan kita atau umur kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai laki-laki dalam kasus ini? Apa harus cari lagi? Sementara hati sulit menerima. Ya. Baik. Pertama, nikah dengan seorang perempuan itu syarat keabsahannya adalah dengan wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali wa syahidai adl." Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Maka harus ada walinya. Kapan tanpa wali, maka nikahnya tidak syah. Nikahnya tidak syah. Kalau orang tua menolak, penolakan orang tua itu dua macam. Ada alasan yang benar secara syar'i, dan ada alasan yang tidak benar. Iya. Seperti kalau dia menolak karena alasan agama orang yang melamar, ini adalah penolakan yang tidak benar. Tapi kadang orang tua menolak dengan alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan, mungkin dari sisi kehidupan dunianya atau dari sisi status keluarganya, atau yang semisal dengan itu, ya, itu adalah haknya sebagai seorang wali, ya, untuk menolak. Nah, jadi kalau walinya menolak dengan alasan yang tidak syar'i, ya, ini urusan kalau ingin menikah, urusannya kemana? Ke KUA. Ya, sebab kalau si ayah menolak, maka itu urusannya kemana? Ke pengadilan. Nanti pengadilan agama, ya, orang KUA akan memanggil pihak ayah kenapa tidak dinikahkan. Ya, dan kalau alasannya tidak benar, maka pasti orang tua atau pasti akan difasilitasi oleh KUA untuk dinikahkan. Nah, demikian caranya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la waliya lahu fas-sultanu waliyu man la waliya lah." Orang yang tidak ada wali baginya, maka pemerintah adalah walinya. Iya. Adapun kalau orang tuanya menolak kemudian nikah diam-diam, nah ini tidak dikenal ya di dalam syariat kita. Ya. Kalau tidak diridhai oleh orang tuanya, sudah cari saja yang lain. Ya, banyak perempuan di atas muka bumi. Nah,
Adakah kitab-kitab atau perkataan para ulama salaf yang membahas tauhid uluhiyah pada masa sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam As-San'ani, dan juga tentang tafsir kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Ya, bukan ada lagi. Ya, memang banyak tentang hal ini. Untuk tafsir la ilaha illallah penuh di buku-buku tafsir penjelasannya dari ulama-ulama terdahulu. Dan ada di ucapan para sahabat. Iya. Ada di ucapan para sahabat. Ini keadaan sebagian orang ya, dibacakan dari kebenaran berada di buku-buku para ulama kita belakangan. Mereka katakan, oh ini cuma ucapan si fulan saja. Ini berada di buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Oh, Salafi itu dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani saja. Kalau dia tidak mengerti bahwa ya hal tersebut sudah berada dari masa dahulu. Iya. Bagaimana tata cara salat yang paling sederhana atau ringkas sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dengan baik? Ya. Ya, salat itu sudah ditentukan ya apanya? Ketentuannya dan sifat-sifatnya. Ya. Nggak boleh dikurangi. Ya, kalau ingin dikurangi itu berkaitan dengan bacaannya saja. Ya. Bacaannya dan kesegeraan di dalam membacanya saja. Ya, bacaan Al-Fatihah tidak bisa disunat. Ya, nggak bisa dikurangi ya. Ya, kalau dikurangi Al-Fatihah tidak syah sholatnya. Kalau dia baca surah, tidak ada masalah. Dia baca surah yang pendek tidak apa-apa. Nah, kemudian bacaan zikir, kewajibannya yang dibaca 1 kali. Itu kadar cukupnya. Kalau dia baca 3 kali, itu lebih afdal. Kalau untuk doa, sujud dan apa? Ruku. Nah, ini bisa diringkas. Maka dalam hal yang seperti ini tidak ada masalah seorang itu meringkasnya. Dan kadang seorang perlu untuk ya di sebagian keadaan dia meringkas karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu sholatnya panjang. Ya, tidak selalu sholatnya ringkas. Ya, tapi kadang begini, kadang begitu. Nah, apakah Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti termasuk ulama ahli sunnah? Ya, banyak pembicaraannya seputar beliau, khususnya berkaitan dengan sebagian pemahaman Sufia. Ya, dibicarakan oleh para ulama. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap ulama-ulama yang diketahui melakukan penyimpangan atau kesalahannya dalam sebagian usul akidah? Apakah ditolak seluruh perkataannya untuk kehati-hatian, atau ditolak perkara yang salah saja dan dia tetap dihukumi ulama ahli sunnah? Ini saya sudah uraikan ya di awal pembahasan. Jadi kalau dia menyelisih satu saja dari usul ahli sunnah, tidak dihitung apa? Ahli sunnah. Ya, berkaitan dengan kebenaran yang lainnya yang ada pada dirinya, ya kebenaran itu sudah ada di apa? Ulama ahli sunnah. Untuk apa dicari? Ya, karena itu ya dimaklumi di dalam sejarah orang-orang yang menyimpang. Ya, seperti Imam Ahmad mentahdir dari Haris Al-Muhasibi. Kemudian para ulama berbicara tentang Ya'qub Al-Fasawi. Akan disebut bahwa Ya'qub Al-Fasawi salah dalam satu masalah. Ya, bersamaan dengan itu, dia tahdir dengan keras oleh para ulama. Ya. Karena ilmu sunnah itu ada dan terjaga di ulama yang salih, yang istiqamah di atas manhaj. Nah, pernah kita tanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah tentang sebagian orang yang menukil dari buku-buku ahlul batil, tapi dia nukil perkataan-perkataan yang benarnya saja, hal-hal yang benarnya saja. Maka kata Syekh rahimahullah bahwa orang yang seperti ini kurang pengetahuannya. Nanti lihat dia baca ke dalam buku-buku ahli sunnah,
dia akan dapatkan di dalam buku ahli sunnah sudah cukup nukilan itu. Apa yang dia nukil dari buku ahlul batil itu pasti ada di mana? Di buku-buku ahli sunnah. Tapi mereka sendiri kurang pengetahuan. Ya, kurang pengetahuan di dalam hal tersebut. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan selainnya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hanya kalian ittiba saja, mengikuti. Jangan kalian berbuat bid'ah. Sudah cukup bagi kalian. Sudah mencukupi, tidak perlu lagi kepada yang lainnya. Iya. Jika kita juga dinamakan tauhid, mohon dijelaskan kaitannya dengan pendapat bahwa tauhid hanya membahas keesaan Allah. Nah, kita cakupannya lebih luas. Iya. Nah, tauhid itu punya penggunaan-penggunaan. Ya, sudah kita terangkan ya bahwa tauhid adalah salah satu penamaan untuk akidah. Salah satu penamaan untuk akidah. Dan ini bukan terkait dengan keimanan kepada Allah saja, tapi juga berkaitan dengan apa? Usul i'tiqad. Hanya saja kadang tauhid itu digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ada penggunaan-penggunaan tidak dipertentangkan ya di dalam hal yang seperti ini. Dalam pembahasan 3 pertanyaan di alam kubur, ada yang memahami bahwa tiga pertanyaan tersebut tidak itu saja. Kita juga harus memahami tentang kelompok-kelompok sesat yang lain. Jika kita diwajibkan juga untuk mengetahui kesesatan seperti Khawarij, Syiah, Sururi. Ya, apa benar pernyataan ini? Ya. Memang kalau di alam kubur ditanya, ya siapa itu Sururi, atau apa itu Sururi? Ya, memang nggak disebut ya. Ya. Tapi hal yang berkaitan dengan pokok akidah itu terpengaruh dengan pemahaman siapa Rabbnya, apa agamanya dan apa nabinya, itu memberi pengaruh. Ya. Walaupun secara nas di dalam soal tidak ada, tapi karena konsekuensinya ada pada 3 hal yang ditanyakan, maka ini punya apa? Punya keterkaitan. Ya. Dia mengaku dirinya bertauhid, beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, tetapi dia tidak berlepas diri dari kaum musyrikin, tidak benci kepada kaum musyrikin. Tauhidnya bermanfaat? Tidak bermanfaat tauhidnya. Walaupun dia beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tapi kalau dia tidak benci kepada kaum musyrikin dan agama kaum musyrikin, ini tidak bermanfaat tauhidnya. Karena itu ada konsekuensinya. Iya. Baik. Ini kalimat kadang digunakan oleh sebagian ulama untuk seorang itu tidak menyibukkan diri di dalam perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Tidak bermanfaat baginya. Ya, ini kadang kita gunakan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Ada pada hal yang berkaitan dengan manhaj, konsekuensi dari tauhid, itu adalah perkara yang merupakan bagian dari agama kita. Iya. Dari perkara yang meluruskan jalan dan manhaj kita. Itu perlu untuk dijelaskan. Baik, dari sini berlebihan 2 orang. Sebagian orang menyepelekan, ya, menggampangkan masalah, ya, sehingga dia pun, ya, di dalam hal ini dia pakai bahasa-bahasa itu tidak ditanya di alam kubur pada perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, berkaitan dengan manhaj. Ini menyepelekan namanya. Ada yang ekstrim berlebihan, ya, ada yang ekstrim berlebihan. Seperti yang ditanyakan misalnya di sini, ya, dengan diharuskan pada setiap perkara, sampai perkara yang tidak ada manfaatnya juga dimasukkan di dalamnya. Ya, baik, maka ini perlu diluruskan ya pemahaman. Dan sebagian orang, ya, naudzubillah, ya, punya etikat yang tidak baik. Kalau dia dengar ucapan dari seseorang, dia sudah paham orang ini ucapannya benar, maksudnya benar. Ya, tapi lafaz yang dia pakai itu dipelintir kepada makna yang salah. Ya. Jelas ya? Ini kadang terjadi.
Ya, lafaz yang dipakai ini, ya, kalau dia bawakan secara nasnya, ya boleh saja. Tapi ini sudah dia rubah maknanya, diarahkan kepada makna yang lain. Nah, ditanyakan kepada seorang syekh, syekhnya memberikan jawaban. Jawaban syekh ini dipakai untuk menghantam orang yang memiliki lafaz yang pertama. Ini bagus atau tidak orang yang seperti ini? Ya, dan perlu saya peringatkan ya, ini tidak bagus. Dan perlu saya peringatkan bahwa orang-orang yang seperti ini ada. Ya. Karena itu hati-hati. Nah, dan itulah sebagian di jalan menuntut ilmu kadang ada ujian-ujian seperti itu. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya meluruskan niatnya. Meluruskan niatnya. Seorang yang keliru punya kesalahan, ya, dia tahu dirinya salah. Alhamdulillah dia bersyukur. Allah tunjukkan aibnya. Allah tunjukkan salahnya. Ya, cuman kalau seseorang sudah benar, lalu kalimatnya ya didudukkan ke posisi orang, didudukkan sebagai kalimat yang keliru, kemudian dibuat fitnah untuknya, maka ini adalah perkara yang perkara yang tidak terpuji. Nah, karena itu saya nasihatkan supaya meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang seorang itu tidak mengambil manfaat di belakangnya. Tidak mengambil manfaat di belakangnya. Iya. Ada sebagian orang kadang dia berbuat baik. Niatnya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Niatnya baik, tapi perbuatannya apa? Tidak baik. Ya, maka orang yang seperti ini, nah ini kadang membuat masalah. Membuat masalah di tengah orang-orang yang belajar. Ada itulah syaitan ya, dia pintar. Dia tahu ahli sunnah ini orang-orang yang tidak bisa dikasih apa? Dikasih penyakit dari arah kesyirikan, dari arah khurafat. So mereka tahu orang-orang kenal sunnah. Maka didatangilah ahli sunnah dari arah apa? Dari arah lain, dibuat berpecah belah, ya dibuat sibuk di antara mereka. Sebagian mereka sibuk mengkritik yang lain, menghantam yang lain. Akhirnya lupa belajarnya. Ya. Lupa dakwah kepada apa? Kepada sunnah. Maka di sini pentingnya seorang mengenal dari usul sunnah itu. Ya, sehingga dia sabit, kuat di kondisi apapun. Di kondisi apapun. Ya, dari hal yang sangat menakjubkan sekali. Ya, ini pelajaran nih untuk kita supaya kita melihat bagaimana kondisi para ulama kita. Ya, di kejadian ketika terjadi perang Teluk itu, ya itu masa fitnah besar sekali di Saudi Arabia. Ya. Mulai muncul fitnah Salman Al-Auda Safar Hawali. Mereka memanas-manasi hati rakyat terhadap para ulamanya. Iya. Terhadap para ulamanya. Tapi subhanallah di masa-masa itu malah pelajaran para ulama kita durus mereka lebih banyak lagi. Iya. Nah ini ciri ahli sunnah. Dari ciri mereka di masa fitnah malah kesibukannya terhadap ilmu lebih kuat. Kesibukannya terhadap apa? Ilmu lebih kuat. Tapi kalau di masa fitnah, ihtimamnya terhadap ilmu kurang, ini ciri tidak baik. Pahami saja. Ciri tidak baik. Iya. Oh dia ingin menghadapi fitnah, ceramah sana sini, bikin ceramah sana sini. Iya. Muhadarat sana sini. Tidak ada penanaman akidah yang kuat. Kadang berbicara masalah bagus dibicarakan. Kalau bicara tentang Qiyaturat, bicara tentang sururiyah, bagus yang dibicarakan, ya. Tapi ceramah 2 sesi, ayat yang dibaca cuma 1-2, yang lainnya cerita-cerita saja. Ya. Ini apa yang seperti ini? Ini bukan penanaman ilmu yang benar. Maka ahli sunnah itu kuat dari sisi ilmiah. Kalau mereka menerangkan kebatilan, ya manusia terang, muqtani', ya, terhadap kebatilan tersebut dengan adillah, dengan dalil. Dan dengan itulah umat dididik. Mereka terdidik dengan dalil. Terdidik dengan dalil. Kebatilan itu diobati dengan apa? Diterangkan kebatilan tersebut dengan dalil. Ya wallahu ta'ala alam. Apa ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Iya. Akidah adalah berkaitan dengan keyakinan hal yang membenarkan tauhid seseorang, dan manhaj itu adalah hal yang sifatnya berkaitan dengan tariqah, ya, cara pemikiran. Cara pemikiran. Nah, akidah itu bagian dari manhaj. Namun penamaan manhaj
kadang lebih luas daripada penggunaan kata apa? Kata akidah. Iya. Dan ini tidak dipisahkan antara dua hal ini. Tidak dikatakan, oh ini akidah, oh ini manhaj, oh ini bagus manhajnya, akidahnya nggak beres. Iya. Tidak ada yang seperti itu. Kalau akidahnya nggak beres, itu berarti manhajnya rusak. Iya. Manhajnya apa? Rusak. Dan tidak pula dikatakan, oh ini akidahnya bagus, cuma manhajnya apa? Tidak beres. Sebab kalau dia akidahnya benar, manhajnya juga pasti apa? Pasti benar. Iya. Saya pernah mendengar dari seorang, kalau manhaj adalah istilah bid'ah. Apakah perkataan itu benar? Ini perkataan yang tidak benar. Likulli ummatin ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami jadikan untuk mereka syariat dan manhaj. Ya, ini ada di dalam Al-Quran. Iya. Bagaimana penjelasan menjawab syubhat kursi Allah atau tempat kursi Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Dengan arsy Allah makhluk terbesar dan tidak diragukan lagi bahwa Allah lebih besar dari makhluknya. Tetapi penjelasan Ustadz yang pernah kami terima bahwa dalam permisalan kursi dibandingkan dengan arsy seperti cincin atau koin yang dilemparkan di suatu padang pasir yang luas. Nah, ini saya nggak tahu ya apa yang dia maksud. Iya. Cuman kalimat arsy makhluk terbesar, kata terbesar itu, ini perlu di apa? Perlu diperbaiki. Dia adalah makhluk yang besar memang, tapi terbesar ini perlu pendalilan. Iya, perlu pendalilan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha besar, ya ini tidak diragukan oleh seorang muslim dan muslimah. Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada?" Qulillah. Katakanlah siapa yang lebih besar persaksiannya? Ya. Jawablah bahwa Allah. Nah, adapun hadis yang disebut, permisalan yang disebut itu hadis ya. Ya. Itu dalam hadisnya gelang. Permisalan kursi dibandingkan dengan arsy seperti gelang yang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Nah, jelas ya? Atau yang pertama permisalan langit dan bumi dibanding arsy, dibanding kursi, itu bagikan apa? Bagikan gelang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Kecil langit dan bumi itu dibanding apa? Kursi. Dan perbandingan antara kursi dengan arsy itu bagikan gelang dilempar di padang pasir yang sangat luas, sama seperti perbandingan langit dan bumi dengan apa? Kursi. Ya, seorang mukmin dalam hal ini, ya dia hanya mengimani hadits-hadits yang seperti ini. Ya, dan ini tentunya memberikan kepada dirinya pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk-makhluk yang besar seperti ini. Jelas ya? Dan pun masuk membahas tentang kaifiat, tentang bagaimana seorang jangan masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Iya. Sunnah lazimah apa saja yang menjadikan pelakunya mengingkarinya kafir keluar dari Islam? Kalau tanya apa saja, jawabannya ikuti aja pelajaran usul sunnah. Ya, sebab ini rinciannya memang dia mempelajari akidah. Dan tidak cukup dia belajar usul sunnah saja. Harus belajar lagi buku-buku yang lainnya. Akidah wasitiyah, akidah tahawiyah. Ya. Dan banyak lagi buku-buku salaf ya di dalam hal ini. Ya, dan itu buku-buku ringkasan. Coba kalau dia baca buku-buku lebih besar lagi. Asy-Syariah karya Al-Ajurri, As-Sunnah karya Ibn Abi Asim.
ya Sunnah karya Al-Khallal, ya kemudian Al-Hujjah bi Bayanil Mahajjah karya Al-Asbahani, ya dia baca Al-Ibana karya Ibnu Battah. Nah, dia baca Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai. Ini buku-buku meluas dengan menyebutkan sanad-sanad dari para a'immah. Ya. Baik. Tapi seorang biasanya di acara-acara daurah seperti ini, ya kita hanya memilih ringkasan-ringkasan. Ya, memang kalau ingin lebih mendalam, lebih meluas, ingin detail seperti itu, dia ingin tahu ya apa saja yang mengeluarkan dari keislaman dan tidak. Nah, ini perlu dia belajar lebih apa? Lebih mendalam lagi. Dan ini di program-program takhassus dan biasanya di pondok-pondok pesantren. Iya. Apa bedanya dengan bedanya antara as-sunnah dengan manhaj salaf? Ini sudah diterangkan ya pada awal pembahasan. Apakah setiap ayat Al-Quran dan hadits telah ada riwayat penafsirannya dari para sahabat? Iya. Ayat dan hadits itu di dalam menafsirkannya kadang ditafsirkan, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, atau ayat ditafsirkan dengan hadits, atau ditafsirkan dengan ucapan para sahabat, atau ditafsirkan dengan lisan apa? Bahasa Arab. Ya. Dan ini makna dimaklumi. Dan para ulama mensyarah ya, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an ada tafsir-tafsirnya, hadits ada syarah-syarahnya, lengkap semuanya. Penjelasan apa? Penjelasan maknanya. Ya, kalau dikatakan apakah setiap kalimat, setiap dari Al-Qur'an dan hadits ada tafsirnya dari sahabat? Jawabannya tidak. Sebab kadang hadits itu dibaca saja sudah dipahami maknanya. Mau ditafsirkan bagaimana lagi? Ya. Jelas ya? Dari sisi bahasa Arab juga dipahami. Nah, maka harus dimengerti ya sisi-sisi pendalilan. Ini saya sarankan kepada yang bertanya agar supaya mempelajari ilmu ushul fikih, agar supaya mengetahui bagaimana ya metode-metode pendalilan itu di kalangan para ulama. Ada yang pandai selalu mendengar tasjilat ulama yang masih hidup dan sudah meninggal. Dari itu kemudian di beberapa pertemuan dia sering mengatakan, berkata Syekhuna Syekh Nasruddin Syekh Nasir As-Sidi, berkata Syekhuna Ibnu Utsaimin. Ya, padahal dia tidak pernah berguru langsung, melainkan hanya dari tasjilat. Apa itu dibolehkan? Ya, jawabannya ini tidak ya. Ya, kalau dia berguru langsung itu berjumpa, disyaratkan apa? Perjumpaan. Ya. Disyaratkan perjumpaan. Ada liqa. Dan liqa disertai dengan pengambilan ilmu. Ya, babitnya dia mengambil ilmu walaupun dia baca satu bab dari guru itu. Itu ukuran yang disebutkan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ukuran seorang menyebut gurunya Syekhuna kalau dia pernah belajar kepadanya satu bab apa? Satu bab ilmu. Iya. Imam Az-Zahabi kadang beliau lebih luas dari itu. Kadang sebagian muridnya disebut oleh Imam Az-Zahabi di Mu'jam Syuyukh. Imam Az-Zahabi punya Mu'jam, daftar guru-gurunya dalam 2 jilid. Iya, dicetak ya dalam 2 jilid. 4 jilid sebenarnya semuanya, seingat saya. Cuman hanya 2 jilid ini ya cetakannya. Baik. Imam Az-Zahabi kadang masukkan sebagian orang di situ di dalam Mu'jam Syuyukh, padahal orang ini murid Imam Az-Zahabi. Dia masukkan karena apa? Imam Az-Zahabi mengambil satu faedah ilmiah darinya. Satu faedah ilmiah darinya. Dan ini dari insaf beliau. Ya, rahimahullah. Bukan untuk memperbanyak-banyak guru. Sebab apa gunanya disebut murid, ya kan begitu? Ya, tapi beliau di sini ya dari bab insaf di dalam hal tersebut. Ya, karena itu nggak layak ya kalau seorang
Dia hanya mendengar dari tasjilat. Dia berkata, qala Syekhuna Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di. Ya. Qala Syekhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Tidak pernah berjumpa. Ya. Baik. Dan ini tidak cocok ya yang seperti ini. Nah. Ada sebuah rekaman dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau ditanya, apakah engkau memiliki murid? Maksudnya di Syam. Kata beliau, saya tidak punya murid di Syam ini. Ya, murid dengan makna apa? Makna murid. Ya, yang betul-betul duduk dan beliau apa? Beliau ajari. Kalau di Syam. Tapi kalau murid sering datang bertanya, ya beliau sebut beberapa orang yang sering datang apa? Datang bertanya. Nah, itu ada ya di rekaman suara beliau rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa beliau agak ketat di dalam hal tersebut. Apakah boleh seorang itu menjadi muallim dengan bekal ilmu dari tasjilat, dari rekaman? Ya, kalau dia ambil usul ilmu dari guru, dia sudah ambil pokok ilmu dari guru, ya. Kemudian dia mendengarkan tasjilat dari ulama yang terpercaya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia mendengar tasjilat saya, tidak talaki langsung, ini saya mengkhawatirkannya, banyak mengkhawatirkan. Ya, sebab di apa yang dia dengarkan, kadang dia keliru di dalam memahami, dia perlu bertanya langsung kepada guru. Ya, dan guru itu ketika menerangkan beda ya. Kau melihat langsung guru menerangkan sesuatu dengan rekaman. Ya, ketika dia lihat mimik guru menerangkan, itu membantu pemahaman. Membantu pemahaman. Dan ada sebagian hal yang kadang di rekaman kita tidak bisa menanggapnya, tapi kalau melihat guru, ya, di dalam menjelaskannya, nah kita bisa paham akan hal tersebut. Baik. Karena itu mendengar dari tasjilat itu kebaikan. Tapi hendaknya, ya, seorang itu diambil usul ilmu itu dari guru, diambil dasar-dasar ilmu dari guru. Kalau dia sudah punya dasarnya, ya dia lengkapi dengan dia mendengar dari rekaman para ulama, maka insyaallah taala itu adalah hal yang apa? Hal yang bagus. Nah, saya ingat waktu 4 tahun lalu kalau nggak salah, atau 5 tahun lalu, ketika saya akan ke Malaysia, dan waktu itu materinya usul sunnah juga. Ya, sebelum saya berangkat, saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan ya, tentang kunjungan ke Malaysia tersebut, dan saya sebutkan akan ada daurah. Saya minta pertimbangan kepada beliau, Syekh, saya ajarkan usul sunnah atau saya ajarkan syarhus sunnah karya Al-Muzani. Ya, kata beliau, lihat aja kalau kamu punya syarah dari ulama yang terpercaya, ya, itu aja yang kamu pakai. Kalau beliau tanya, syarhus sunnah Al-Muzani kamu punya syarah? Saya bilang, iya, saya punya syarah dari Syekh apa? Zaid Al-Madakhali. Dan alhamdulillah buku itu saya baca pada Syekh Zaid Al-Madakhali, dan beliau syarah untuk saya dan kawan-kawan yang hadir. Saya yang baca, kawan-kawan yang hadir, beliau syarah hingga akhir pelajaran, dan syarah beliau saya catat semuanya. Ya, maka saya bilang saya punya syarah, cuman belum tercetak. Saya punya tulisan sendiri dari beliau. Kemudian beliau minta syarah usul sunnah yang ada syarahnya. Saya bawakan kepada beliau syarah Syekh Rabi yang saya baca juga di pelajaran ini. Ya. Kemudian bukunya beliau bawa, beliau ambil. Ya, setelah itu saya nggak ingat di waktu sorenya atau di besok harinya beliau berikan kembali bukunya, dan beliau katakan, "Enggak apa-apa kamu baca syarah ini." Ya. Jadi ala kulli hal dilihat ya bagaimana ya metode para ulama kita. Ya. Di dalam apa? Di dalam masalah mengajarkan. Ya. Diperiksa bentuk talakkinya bagaimana, bentuk pengambilan ilmunya bagaimana. Dan ini penting, mewarnai pemahaman. Ya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada seluruh hadirin agar supaya punya ihtimam dengan ta'sil ilmi. Ya, membangun dasar, membangun fondasi ilmiah. Nah, kalau dia sudah punya fondasi ilmiah,
Dia sudah memiliki ilmu-ilmu alat, ya, ilmu-ilmu dasar pada setiap ilmu. Setelah itu dia kembangkan dengan mendengar tasjilat ulama, dia baca sendiri. Nah, itu adalah hal yang bagus. Dan itulah perkara yang memperkuat ilmu. Ya, sambil kalau ada masalah-masalah dia catat masalah-masalahnya tersebut. Kapan dia berjumpa dengan orang yang lebih alim darinya, dia bertanya. Nah, inilah cara yang terbaik di dalam menuntut ilmu. Ya, dan hingga hari ini para ulama kita sudah menjadi ulama. Bersamaan dengan itu sebagian dari mereka mengambil faedah dari sebagian yang lainnya. Ya. Karena ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang alim, ya, dia lebih berilmu, ya. Kadang alim yang lebih berilmu ini mengambil faedah dari alim yang di bawahnya pada suatu hal, pada suatu pembahasan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mengokohkan kita semua di atas jalan as-salaf dalam menuntut ilmu. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim wallahu taala alam. Baik, ini pertanyaan yang lain insyaallah taala kita lihat di waktu besok ya. Sudah terdengar adzan salat Isya. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.